Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Selasa, tanggal 16 Mei tahun 2023. Rekan trader, seperti biasa saya mohon maaf karena ada sedikit keterlambatan waktu, tapi saya selalu berkomitmen untuk memberikan analisa yang terbaik buat rekan trader semuanya. Rekan trader, kita memulai hari ini yang sangat luar biasa. Dan hari ini banyak sekali berita-berita yang akan terjadi untuk rekan trader semuanya. Ya. Dan salah satu berita yang sangat luar biasa adalah di kalender ekonomi. Rekan trader bisa lihat nanti ya di sini pukul ya 19.30 ada penjualan retail inti. Nah, ini sangat berpengaruh rekan trader terhadap pergerakan dolar ke depan karena dia bisa melihat bagaimana perekonomian Amerika yang sedang terjadi, ya. Nah, tapi sebelum itu akan ada dulu sentimen ekonomi dari Jerman. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader sebelum nanti ditutup oleh pidato Gubernur Central Bank Eropa Christine Lagarde. Tadi barusan pada pukul 13.00 udah ada perubahan jumlah pengklaim ya indeks rata-rata pendapatan dari Inggris. Dan kita sudah lihat bahwa pelemahan sangat signifikan terjadi pada pound sterling. Nah, oleh karena itu mari kita membahasnya secara lebih lengkap. Tapi sebelumnya kita akan masuk dulu ke tema kita hari ini. Tema hari ini agak sedikit nakal. Kenapa saya bilang nakal? Karena tema hari ini saya angkatnya tentang Joe Biden bernegosiasi utang Amerika. Bagaimanakah posisi dolar Amerika? Nah, ini dia rekan trader. Kenapa saya bilang itu? Karena rekan trader, ini saya pindah dulu. Nah, kenapa saya bilang itu? Karena hari ini tanggal 16 Joe Biden akan bertemu ya. Joe Biden ini dia akan bertemu dengan Ketua DPR Amerika McCarthy, John McCarthy. Oh, udah kayak pemain musik aja. Mereka akan berbicara tentang masalah hutang yang akan jatuh tempo nanti. Nah, bagaimanakah ini dan bagaimanakah pergerakan hutang tersebut pengaruhnya terhadap pergerakan dolar Amerika? Nah, ini saya sangat terkejut setelah saya membaca informasi-informasi yang ada di website rekan trader ya. Di website ini ya ada salah satu seorang analisa trading ya rekan trader ya. Dan saya mendapatkan informasi bahwa utang Amerika saat ini sebesar 31,7 triliun ya, atau sebesar 120% dari produk domestik bruto PDB Amerika. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa selama 20 tahun terakhir masa pemerintahan baik itu Partai Republik atau Partai Demokrat, Amerika itu selalu memiliki ya defisit dari neraca perdagangan mereka rata-rata itu 1 triliun dolar. Bayangkan ya. Jadi rupanya negara yang punya hutang paling terbesar itu Amerika rekan trader. Ya. Tapi kadang-kadang saya bingung juga ya, punya hutang besar tapi merupakan negara donor paling terbesar, menyokong peperangan di mana-mana, ya, sebagai polisi dunia, tapi memiliki hutang yang sangat besar dan sekarang lagi terjadi tawar-menawar harga pas tancap gas antara Presiden Amerika Joe Biden dan McCarthy, Ketua DPR. Nah, kenapa saya bilang ini? Karena apabila ini tidak bisa diselesaikan, dia punya dampak yang sangat luar biasa, bukan cuma saja terhadap perekonomian Amerika, tapi terdapat juga dampak yang sangat luar biasa terhadap perekonomian global, rekan trader semuanya. Nah, oleh karena itu sangat wajar apabila negara-negara BRICS atau negara-negara lainnya termasuk Indonesia perlahan namun pasti mencoba untuk meninggalkan ketergantungan terhadap penggunaan dolar Amerika. Oleh karena itu rekan trader, bagaimanakah pergerakan ini, pembicaraan ini
terhadap dolar Amerika nanti. Ini kita coba lihat. Nah, dolar Amerika kalau kita lihat kemarin dia, ya ini dolar Amerika. Dolar Amerika kemarin dia benar-benar mengalami perubahan, mengalami kejatuhan yang sangat luar biasa menjelang rapat pertemuan yang akan dilakukan antara Joe Biden dengan Ketua DPR Amerika, McCarthy. Nggak tahu John McCarthy atau siapa McCarthy deh. Mungkin Maurice McCarthy kali, ya. Nanti saya baca dulu. Nah, oleh karena itu rekan trader, bagaimanakah pergerakan ini ke depan? Saya bisa bilang bahwa apabila nanti permasalahan hutang ini tidak bisa diselesaikan, sudah barang tentu pasti akan terjadi, kemungkinan besar akan terjadi resesi di Amerika. Dan resesi ini juga ditunjang dengan, ya, resesi ini juga ditunjang dengan semakin data yang ada, ya, ini berdasarkan data yang ada dari Federal Reserve Bank of New York mengatakan bahwa Treasury yield spread yang terjadi biasanya setelah 6 bulan kenaikan tingkat suku bunga yang peaknya luar biasa, setelah itu akan terjadi resesi. Ini berdasarkan pengalaman, ya, berdasarkan pengalaman. Dan dibilang bahwa 68% kemungkinan besar bisa terjadi resesi di Amerika. Kenapa? Karena kenaikan tingkat suku bunga yang sudah sangat tinggi, perlahan-lahan dia sudah mulai mengalami pelemahan, ya, sudah tidak dinaikin lagi, ya. Inilah yang menjadi permasalahan tersebut. Oleh karena itu, apabila ditambah lagi dengan pagu hutang yang tidak bisa dinaikkan, ya, artinya Amerika ini bisa terjadi goncangan ekonomi yang sangat luar biasa karena tiap tahun, ya rekan trader, rupanya tiap tahun Amerika itu akan selalu bernegosiasi tentang masalah pembayaran hutang mereka. Tiap tahun. Karena Amerika termasuk salah satu negara yang mempunyai pagu hutang, ya. Jadi ada batasan hutang yang harus dilakukan oleh pemerintah Amerika. Nah, untuk masalah dinaikkan lagi perlu adanya negosiasi dengan DPR. Wah, kalau di Indonesia udah asik itu. Ini ladang yang nyaman ini, ya, untuk tawar-menawar harga pos tancap gas ini. Nah, ini di Amerika. Oleh karena itu kenapa hari ini Joe Biden bertemu. Nah, dan kalau kita lihat, setelah kita lihat, ya, pergerakan dolar kemarin dia memang sempat turun, tapi hari ini pergerakan dolar akan semakin berfluktuasi tinggi lagi karena hari ini akan ada news yang sangat luar biasa, yaitu tentang penjualan retail. Nah, oleh karena itu, dengan adanya dua pertemuan yang besar, dua kasus yang besar, kita bisa lihat bahwa tidak tertutup kemungkinan dolar pada hari ini dia akan semakin mengalami pelemahan, rekan trader. Dia akan semakin mengalami pelemahan, ya, terutama menjelang nanti pertemuan dan news yang dikeluarkan. Oleh karena itu, bagaimanakah persepsi dolar ke depan? Saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan juga bahwa dolar agak sedikit melamban dan mungkin, ya, mungkin setelah kemarin dia naik sampai 102.513, ya tidak tertutup kemungkinan dia bisa sedikit mengalami pelemahan dan mungkin dia bisa menembus ke 101, ya. Dan ini semua akan tergantung dari rapat yang diadakan oleh Presiden Amerika dengan McCarthy, Ketua DPR, ya. Jadi pada hari ini sekali lagi saya memberikan wanti-wanti buat rekan trader semuanya bahwa harap diperhatikan dua momen yang penting ini. Ya, harap diperhatikan dua momen yang penting. Selain news, ada juga hasil pertemuan Presiden Amerika Joe Biden dengan Ketua DPR. Dari sini harap diperhatikan karena bisa dipastikan bahwa pergerakan dari dolar Amerika akan sangat kencang pergerakannya sehingga bisa mempengaruhi pasangan mata uang lainnya. Oleh karena itu rekan trader, kita akan lihat bagaimana episode tentang permasalahan hutang di Amerika, bagaimanakah pertemuan antara Joe Biden dengan Mr. McCarthy, ya, dan bagaimanakah imbasnya terhadap dolar Amerika ke depan.
apakah Amerika bisa keluar dari krisis ini atau Amerika malahan terperosok jatuh ke dalam resesi yang disebabkan oleh mereka sendiri. Kita akan tunggu setelah pesan-pesan berikut ini. Wah, bercanda rekan trader. Demikianlah analisa saya, demikianlah tema ini, dan seperti biasa rekan trader, kita akan masuk ke analisa teknikal kita. Kita tinggalkan itu analisa Om Joe Biden, Opa Joe Biden kita tinggalkan. Sekarang kita coba masuk ke analisa teknikal kita. Seperti biasa rekan trader, kita masuk. Keren juga ya Opa Joe Biden ya. Kita akan masuk ke analisa teknikal. Seperti biasa kita masuk ke dari indeks dolar Amerika. Bagaimana pergerakan indeks dolar Amerika? Oke rekan trader, pergerakan indeks dolar Amerika sudah sangat jelas kita lihat bahwa hari ini indeks dolar Amerika benar-benar menunggu apa yang sedang terjadi dari hasil pertemuan Joe Biden dan hasil dari retail yang akan dikeluarkan. Karena setelah itu juga akan ada penutupan juga oleh statement dari Gubernur Central Bank Eropa Christine Lagarde. Oleh karena itu melihat tendensi di mana tendensi di sini masih kelihatannya akan banyak bearish, kita akan memprediksikan sejauh mana bearish itu yang akan bisa terjadi. Saya bisa bilang bahwa bearish ini bisa saja terjadi dan kemungkinan dia bisa turun sampai di 102.49 ya. Saya tidak mau bilang dia akan turun sampai level terendah di sini ya 101, tapi 102.49 masih bisa saja terjadi ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga apabila pertemuan yang dilakukan oleh Joe Biden dia memberikan hasil yang positif, indeks dolar Amerika juga bisa punya kemampuan naik sampai level ke 102.505. Oleh karena itu, mari kita main aman. Saya berestimasi bahwa hari ini dia akan bergerak sangat simpel di sini ya. Dia bergerak akan sangat simpel. Saya hapus ini dulu. Tanggal ini saya hapus. Dia akan bergerak sangat simpel dari sini ya. 102.049 sampai 102.505 ya. Selanjutnya bagaimana ke euro angkel saham dolar kan trader? Pergerakan euro angkel saham dolar kita bisa lihat dengan jelas ya di sini. Untuk pergerakan euro angkel saham dolar sudah sangat jelas ini bahwa sabarkan trader. Nah, pergerakan euro angkel saham dolar dia mengalami tendensi yang sangat luar biasa bullish setelah kemarin dia naik. Seberapa besarkah bullish ini akan terjadi rekan trader ya? Nah, seberapa besarkah bullish ini akan terjadi? Kalau kita lihat tendensinya dia memang masih sangat kuat bullish sih sebenarnya kalau saya lihat. Dan kita lihat apakah bullish ini dia bisa naik sampai di level yang paling tertinggi di sini 1.08955 atau dia akan menuju ke 1.1 seputaran sini. Nah, 1.09 sih ya. Kita akan tunggu rekan trader. Kita akan tunggu pergerakan ini walaupun tadi sempat juga hari ini dia jatuh sampai level terendah di seputaran 1.084 ya. Oleh karena itu saya bisa bilang buat rekan trader bahwa hari ini pergerakannya kita akan lihat benar-benar. Kalau saya bilang bahwa apa yang terjadi terhadap Euro USD ini dia bisa bergerak antara 1.08517 sampai 1.08955. Nah, di sini. Kalau menurut saya ya rekan trader ya. Ini kan menurut saya rekan trader. Menurut rekan trader kan lain lagi. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menganalisa, mencari nilai yang terbagus supaya bisa menghasilkan profit buat rekan trader. Tapi peluang naik ini masih tinggi. Peluang naik masih tinggi rekan trader. Kalau menurut saya, dia masih bisa naik sampai 1.08955 atau juga tidak tertutup kemungkinan dia naik juga bisa sampai di level di sini rekan trader 1.09095 ya di seputaran sini. Oke. Nah, oke. Selanjutnya rekan trader kita masuk ke pound sterling angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan pound sterling? Pergerakan pound sterling rekan trader sudah sangat jelas kita lihat di sini bahwa pound sterling hari ini setelah news tendensi pelemahannya sangat luar biasa. Dia kebanyakan memiliki tendensi bearish walaupun setelah itu dia setelah turun sampai posisi 1.24645 dia rebound, dia naik
Tapi tendensi bearish masih sangat kuat. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa kalau menurut saya, ya, dia ini kalaupun turun memang oke, dia akan turun sampai level paling terbawah di sini ya. 1.24255, tapi menurut saya terlalu jauh. Saya lebih sepakat bilang bahwa kalau dia turun lagi 1.24441 adalah nilai yang paling tertinggi, dan apabila terjadi kenaikan, saya mengestimasikan bahwa kenaikan dia yang paling tertinggi berada di seputaran 1.25297. Nah, ini dia di seputaran sinilah. Ya, oke. Nah, sini ya, saya tidak mau berbicara bahwa dia akan sampai di level sini. Menurut saya ya bisa juga sih, tapi menurut saya kemungkinan itu sampai di 1.24441. Selanjutnya rekan trader, kita masuk ke gold. Pergerakan gold hari ini sangat luar biasa rekan trader. Gold pada prinsipnya dia wait and see, melihat apa yang terjadi. Walaupun tendensi hari ini gold mengalami pelemahan. Ya, dan kita lihat bahwa gold tadi sempat menuju ke 2002.23. Apakah dia akan turun lagi lebih rendah? Nah, kita akan lihat rekan trader. Kalau secara garis besar, kalau apa yang terjadi pelemahan di sini, artinya dia akan tidak tutup kemungkinan dia akan keluar dari zona 2000. Tapi apabila kita dia ya zona 2000 ya, 1997 lah sini ya. Nah, tapi kalau kita melihat tendensi yang terjadi, benar gold ini masih bisa turun. Malah saya bilang gold itu akan turun, minimal dia masih tetap masuk di zona 2000 dulu ya. Menurut saya zona 2000 ini adalah zona yang bisa didapat. Tapi kalaupun terjadi penguatan, menurut analis saya penguatan paling maksimal itu di seputaran 2017. Oleh karena itu, sekali lagi saya bilang bahwa dari 2017 sampai 2000, kalau menurut saya 1997 kita akan lihatlah, tapi di bawah, di atas 2000 atau paling terendah 2000 masih bisa. Oleh karena itu saya memberikan tanda tanya. Saya tidak terlalu yakin bahwa dia keluar dari zona 2000, walaupun ada kemungkinan dia bisa keluar dari zona 2000. Oke, selanjutnya rekan trader, kita masuk ke USD Yen Jepang. Bagaimanakah pergerakan dari USD Yen Jepang rekan trader semuanya? Kita bisa lihat pergerakan dari USD Yen Jepang sudah sangat jelas. Rekan trader lihat di sini bahwa tendensi hari ini dia agak sedikit bearish. Kita akan lihat seberapakah besar bearish akan terjadi. Oke, anggaplah kita akan melihat bahwa dia ini akan turun sampai di posisi yang paling terendah di seputaran 135.633. Ya, walaupun peluang kenaikan masih ada, tapi saya masih bisa bilang bahwa dia akan mencoba turun sampai di 135.633. Dan apabila terjadi kenaikan, dia akan coba naik sampai level paling tertinggi di seputaran 136.054. Oleh karena itu rekan trader, saya coba menganalisa pola pergerakannya di sekitar situ 135 sampai 136.054. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa kita pada hari ini ya. Tapi sebelumnya rekan trader, saya mau memberikan sedikit informasi buat rekan trader bahwa rekan trader kalau ada waktu dan kesempatan, baca tulisan-tulisan saya baru dikeluarkan kemarin di Investing. Ini tulisan hari ini tentang pergerakan emas tertuju pada pembicaraan utang Amerika Serikat. Ini penulisannya sangat luar biasa, dan saya yakin di dalam penulisan ini ada analisa-analisa yang bisa dijadikan referensi buat rekan trader selama 1 minggu ini. Oke, rekan trader, kita sudah sampai di penghujung acara yang sangat luar biasa ini. Saya mau mengundurkan diri. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, terus semangat, dan selalu semangat. Karena kesuksesan berada di tangan kita sendiri. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.